Ya, halo. Selamat berjumpa kembali di KR53 di Jalan Kapten PR Tendian nomor 53 Jombang, Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Selamat malam Jombang. Ketua KTH ini gimana ini? Baru kena hujan. Capri. Ya, gini. Malam ini saya ditemani oleh Bung Anwar. Anwar siapa tuh, Bu? Muhammad Khairul Anwar. Anwar. Bukan Anwar Sadat, Sanusi loh ya. Kelompok Tani Hutan Gunung Pegat, Wilangan ya. Wilangan Dusun Jatisari, Desa Wilangan. Oh, begitu. Nganjuk Jawa Timur. Masih Indonesia di sini. Masih Indonesia. Bagaimana Bung, sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Walaupun tadi kehujanan Mas. Kehujanan ya. Oh, dari Nganjuk ke sini kehujanan. Ke Pelosok terus. Biasanya teman kalau di sini pakai mobil terus tadi pakai motor nggak masuk angin ya. Tidak masuk angin, tetap sehat. Alhamdulillah. Tetap bahagia dan tetap tangguh. Begitulah. Tadi juga ini Jombang juga hujan meskipun tidak begitu deras, rintik-rintik, tetap menyegarkan kita lah. Suhu malam ini 29, masih agak panas. 29 derajat Celcius. Ya, agak ini memang gitu. Menuju Rendeng ya. Rendeng ini orang-orang desa saya sudah pada persiapan untuk tanam padi nih kalau sudah rendeng-rendeng begini ya. Bung, kita menyapa dulu. Kemarin kayaknya ada teman namanya Wahab Adian atau siapa itu, Bung? Wahab Adian itu memberikan semangat lah pada KR53, tetap jaya terus di udara. Selamat. Tetap jaya terus di udara, menjadi referensi masyarakat Jombang dan sekitarnya. Bung Anwar, kita malam ini mau bahas apa ini? Bahas pemberdayaan. Apa sih keberdayaan hutan ya? Apa sih keberdayaan? Keberdayaan hutan itu bahwa sebenarnya masyarakat yang berada di sekitar hutan itu harusnya sejahtera. Harusnya sejahtera. Karena banyak sumber daya alam, terus itu ya melimpah ya. Banyak lahan. Tapi kecenderungannya hari ini masyarakat yang di sekitar hutan atau di sekitar kawasan hutan itu masih selalu ya yang menjadi hitungan kemiskinan, tingkat kemiskinan itu orang-orang yang tinggal di sekitar hutan ya. Begitu dari dulu, tidak kecenderungan hari ini, dari dulu ya. Orang hutan, sekitar hutan itu cenderung miskin. Harusnya malah sejahtera. Justru malah direkayasa suruh belandong. Kalau tahu pengalamannya belandong itu, orang-orang yang belandong itu adalah sudah permainan mafia itu di situ. Iya. Dulu. Sekarang ya begitu. Tidak ada. Tentu Bu, untuk keberdayaan langkah apa yang perlu dilakukan? Kalau di KTH Gunung Pegat, karena KTH Gunung Pegat itu baru Mas Pri. Jadi kita baru dibentuk. KTH ya. Banyak wacana cuma ya baru wacana. Gimana? Kita pengen nanti kalau kita sudah mulai musim tanam. Ya. Jadi kita pengen membuat wisata edukasi. Wisata di wilayah yang sudah kita garap dengan bersama anggota itu tadi. Walau hari ini mulai dengan wacana, tapi kita punya progres sedikit-sedikit untuk membersihkan. Jadi dengan gambaran besarnya nanti mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi sudah. Tapi kenapa kok selalu wisata, urusan lingkungan, urusan alam kok selalu bicara tentang wisata? Apa sih? Kok tidak yang lainnya begitu? Untuk kenapa harus karena hari ini itu kan pandemi Mas Pri. Pandemi itu yang laku kalau saya analisa di beberapa data di internet itu wisata
ya kelas menengah atau orang-orang yang mencari wisata itu hari ini mencari wisata yang di ruangan terbuka, di lingkungan, karena mungkin sudah corona ya, terus orang mulai sadar dengan sambil lingkungan. mencari oksigen. Mencari oksigen. Tentu itu jangan lupa Bung, tetap pohon-pohonnya, apa tanaman apa yang ada di yang untuk hutan harus ditanam di hutan, tetap, bukan ya. Hutan ditanami padi, hutan ditanami tebu. Nah, mana menariknya untuk wisata? Sudah nggak laku terus. Kalau di KTH kami Mas Bri, apa? Itu kan kita itu porang gitu ya. Kita itu kan kerjasama dengan perhutani itu sistem plong-plongan Mas Bri. Jadi yang 12 meter kali 100 itu minyak kayu putih, terus nanti petani yang merawat itu 10 meter kali 100 itu terserah petani. Jadi ada 12 meter yang tanamannya perhutani sendiri. Bagi hasilnya sudah diatur itu. Nah itu yang belum tahu. KTH itu sama perhutani, bukan sama dinas kehutanan. Di Nganjuk itu kalau nggak keliru tuh regional Nganjuk begitu loh, sama Mojokerto, sama Jombang. Kalau tidak keliru itu ya. Itu dari sebetulnya kalau dilihat dari urut-urutannya dinas kehutanan itu adanya di Jawa Timur, tapi tugas gitu loh kalau tidak keliru salah membaca ada begitu toh, meliputi Nganjuk, Mojokerto, kantor cabang kantor cabang ya, Mojokerto dan Jombang, 3 tempat ini kalau tidak keliru begitu. Apa memang KTH itu sama perhutani bukan sama dinas kehutanan? Sepemahaman saya sih kalau kelompok tani hutan itu sama dinas kehutanan, sepemahaman saya. Kalau LMDH, apa itu singkatannya LMDH? Lembaga Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Sorry ya, itu sama perhutani. Gimana plong-plongan gimana itu tadi? Karena LMDH itu sebenarnya sudah ada Mas Pri. Sudah ada ya. Makanya kita bentuk di luar LMDH itu bentuk kelompok tani KTH itu kelompok tani hutan. Sudah ada sebenarnya kalau LMDH-nya. Cuma kita memang bentuk sendiri khusus yang menggarap di Mbahun Dusun Jatisari itu tadi. Dusun Jatisari itu ya KTH. Kalau yang lainnya LMDH begitu. Gitu. Tapi sama-sama satu desa. Sama-sama satu desa begitu. Terus apa tidak bersinggungan? Soalnya kerawanannya itu di situ. Apa kalau sementara ini, semoga saja tidak. Saling berpengaruh masalahnya ini. Kayaknya perhutani ini mau didesak terus sama dinas kehutanan ini supaya menyingkir ini, membentuk KTH itu gimana? Apa sudah melihat itu? Apa Bung Anwar sudah siap? saya kalau kami itu tidak berpikir di konflik internal itu ya. Tapi kita memang membentuk itu pure dengan cita-cita ingin menjadi sejahtera. Tapi terlepas nanti konflik antara perhutani dengan dinas kehutanan, nah kalau bisa saya tidak ikut-ikut. Tapi kalau ketua LMDH paham posisinya, tidak seolah-olah menjadi bawahan perhutani, tidak ada konflik saya meyakini seperti itu. Wong fungsi LMDH itu sebagai mitra perhutani, harusnya bukan kan bawahan. Seharusnya harus paham itu. Sejajar. Cuma praktek-praktek kolonialisme lewat LMDH itu masih terjadi. Bahkan kayaknya di lewat KTH juga ada. Itu bagaimana untuk mensikapi itu loh? Kalau di saya karena baru, mungkin kita belum sampai di menjadi alat atau bagian. Semoga saja tidak. Tidak ya. Semoga saja tidak. Karena kita berangkatnya yaitu tidak untuk mensuguhkan ketua atau tidak untuk mensuguhkan sekretaris atau pengurus harian, tapi untuk kebersamaan. Oh begitu. Begini. Hutan dalam naungan Kesatuan Pemangku Hutan di KPH Nganjuk itu luasnya 21.273,10 hektar. Untuk Wilangan sendiri berapa luasnya yang KTH Bung Anwar pimpin? 9 hektar.
9 hektar itu digarap orang berapa? 9 hektar itu sekitar insya Allah sekitar 40 ke bawah. Apa sih penggarap itu sebutannya? Pesanggem ya apa? Pesanggem. Pesanggem ya, itu berapa warga yang 9 hektar kemarin ya? itu sekitar 36 insya Allah. 36 ya. 36. Per kakak atau per kakak atau ya per kakak. Per kakak ya. Itu ya, satu kepala keluarga itu garap berapa? Jadi garap yang lahan dari perhutani itu untuk disuruh ngerawat itu 12 meter kali 100. Itu yang lahan minyak kayu putih 12 meter kali 100. Kecil ya? Kecil sekali. Kecil. Terus yang petani itu 10 meter kali 100. Enggak luas ya? Enggak luas. Padahal kalau Anda pahami berapa di situ jumlah warga Wilangan itu, sebetulnya satu orang itu bisa mendapat 2 hektar loh, bisa mengelola lahan 2 hektar asal diatur sesuai dengan perhutanan sosial. Apa ada keinginan untuk mengupayakan ke arah itu? Dengan anggota kita sempat ngomong perhutanan sosial, sempat bicara, cuma ya ini belum kita tindak lanjuti serius, tapi sudah menjadi wacana. Omong-omongan kelobot, omong-omongan di warung dengan teman-teman ngomong-omongan itu sudah kita ngomong perhutanan sosial sambil mempelajari. Begitu. Karena kan perhutanan sosial baru Mas Bri, jadi kita belum begitu paham. Apalagi di Nganjuk, ketika ada yang ngomong itu mesti ngapunten dari perhutani, dari mandor dan lain itu mesti menghalangi atau menghalangi. Jelas menghalangi dong kalau itu memang sudah hak dia kalau dia menghalangi. Saya menyebutnya hak dia loh. Soalnya perhutani sendiri kan juga ingin bertahan begitu. Gitulah kira-kira. Itu memang harus wacana-wacana. Atau itu memang itu programnya tidak keluar dari perhutani tapi dari KLHK atau begitu? Seperti itulah kira-kira. Memang nanti adalah yang penting kita lakukan dulu lah pemberdayaannya. Kita lakukan dulu pemberdayaannya, bagaimana masyarakat desa hutan, bagaimana yang tinggal di sekitaran hutan tidak sekedar apa ya, dulu istilahnya ada melandong, tidak lagi nanti menyebut lahan hutan itu adalah tegalan, tapi kembali lahan hutan adalah hutan, mau kemana, mau ke hutan, itu kan lebih memang paradigmanya mulai di situ, mulai geser. Itu apa kira-kira sanggup tidak itu mengembalikan? Kalau dari KTH Gunung Penggat insya Allah sanggup. Jadi kita punya yang paling fundamental dari petani hutan yang KTH Gunung Penggat itu merawat minyak kayu putih itu harus jadi. Gitu ya. Ya tentunya dengan SPKT itu surat perjanjian kerjasamanya, nanti keuntungannya. Karena kalau itu jadi kan berarti hutan atau pohonnya jadi. Nah sampingnya baru tanaman-tanaman untuk kesejahteraan atau untuk pertanian. Gimana itu sharingnya gimana sih bunyinya itu? Segitu secul itu, masa bisa di-sharing itu sangat kecil ya, tipis sangat. Kalau sampai hari ini Mas Pri, kita belum pernah tanda tangan. Jujur saja belum pernah tanda tangan. Gitu. Biasanya kan harusnya itu gak ketang apa kan enten tanda tangan. Mestinya tapi itu belum sampai hari ini belum. Ya mungkin gitu ya. Belum atau bagaimana tapi belum ada. Ya. Mestinya itu harus ditanyakan, jangan pasif begitulah. Nah, makanya kemarin baru terbentuk 2 minggu ini itu wadah kita untuk nanti kita bertanya. Jadi yang ngomong itu lembaga saya kira kan lebih daripada pribadi. Iya, harus lembaga. Asosiasi harus ngomongnya. Harus dilakukan. Yang paling penting adalah keberdayaan hutan untuk masyarakat yang di sekitarnya itu. Yang paling penting adalah pemahaman hutan adalah, penghutanan adalah, perhutani adalah, kehutanan adalah. Itu yang paling penting. Baru kita berbicara tentang regulasi dan lain sebagainya. Kalau menciptakan, membuat rakyat pinter itu kan perbuatan yang soleh, begitu ya Bu? Iya.
Buat apa kita membuat rakyat kita cerdas? Cuma memang kalau di lapangan Mas Pri, iya. karena mungkin kultur kita orang Jawa, orang Jawa itu ada sungkan, gitu ya? Karena jadi kita giringnya itu nggak bisa langsung apa jenenge konfrontasi gitu langsung. Masa kalah dengan orang Papua? Papua itu jadi Galtiti diberi pemahaman. Saya ngomong perhutanan sosial saja. Itu dari perhutani sudah nyegati ada dua kali dicegati. Padahal masih omong, masih belum sampai tindak lanjut dan lain-lain. Jangan-jangan setelah podcast ini. Gimana ayo? Jadi masyarakat itu ditakut-takuti, terutama yang nggarap Mbahon itu. Katanya nanti kalau menjadi perhutanan sosial itu pajaknya mahal, wajibannya lebih memberatkan. Tapi kalau saya cari data dan cari membaca itu ternyata lebih luar biasa kalau sudah menjadi perhutanan, punya sertifikat, terus lebih aman. Berapa itu? 39 ya. Tuh ada juran pajak itu sampai 35 tahun. Sampai 35 tahun. 35 tahun dan bisa diwariskan. Bisa dianggunkan. Bisa dianggunkan. Bisa jadi kur maksudnya. Tanamannya tidak mono seperti apa tanaman apa itu? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih tidak itu. Buat apa? Itu kan kayaknya perhutani. Harus ditanami berbagai jenis tanaman. Kalau ditanami mangga, hari ini panen mangga, besok kita panen manggis, lusanya kita panen apa? Apokat. Bawahnya juga bisa diporang itu. Meskipun opo-opo larang. Kita ngomongan dengan petani itu memang kalau bisa nanti ditanam pohon-pohon yang ada gunanya, maksudnya ada guna itu ada buahnya. Jadi tidak hanya di pohon tok terus petani nggak merasa. Seperti apa? Contoh kayak mangga, kayak apokat. Itu bisa ya di sana apokat ya. Akan lebih sehat. Apalagi Nganjuk itu kalau soal pertanian, soal bertani itu percontohan loh. Memang harus diakui Nganjuk seperti Brambang. Brambang dari mana? Orang paling menyebutnya Nganjuk, gitu kan. Jeruk dari mana? Kalau di tempat saya nyebutnya Nganjuk. Ada ya jeruk? Ada jeruk, ada beberapa orang dari Nganjuk. Padahal yang melimpah itu di Banyuwangi. Baru Banyuwangi mungkin jauh begitulah kira-kira. Supaya agak kendor sedikit, tadi salam-salamnya untuk siapa yang di sana belum dicatat, Bro. Iya, KBH, ADM. Siapa ADM-nya sana? Waduh, saya nggak kenal. KPH Nganjuk. KPH Nganjuk. Salam kenal dari KTH Gunung Pugat. Terus siapa lagi? Kepala itu cabang. Kepala Asper. Asper itu Pak Abdul Muthalib. Iya. Saya kenal kemarin, saya masukkan surat ke sana. Oh gitu. Ada undangan. Asper itu sinder itu ya. Sinder. Terus mandor Pak Satiran. Pak Satiran, halo Pak Satiran. Halo Pak Satiran. Kalau tahu ini Anwar Pak Satiran, Ketua KTH Gunung Pegat, Desa Wilangan. Mulai progresif berarti. Terus mandor Mas Sigit. Anak-anak muda ini. Memang kelompok kita itu anak-anak muda, Mas. Kebanyakan seumuran saya. Oh, gitu. Anak-anak muda semua ya. Anak-anak muda harus progresif dong, anak-anak muda. Makanya dan harus paham regulasinya. Nah, itu yang sedikit-sedikit. Tidak ada di situ pungutan ini sewa lahan itu tidak ada. Itu sama dengan podomik company kalau garap tanah-tanahnya sendiri itu tanah negara itu rakyat. Hanya saja ini masih urusan yang lain belum bisa dibagi-bagikan ketika itu. Masih ngurusi kemerdekaan lah bangsa ini. Itu tanah negara, bukan tanah perhutani, bukan tanah dinas kehutanan.
Kalau saya kan Tebangan itu lumayan resmi walaupun tidak resmi ya. Ada yang garap Baon yang kan hutan gundul, akhirnya digarap oleh petani tanpa izin dan lain-lain. Itu pajaknya nggih luar biasa. Walaupun ya saya tanya dapat kwitansi apa tidak, kadang ya enggak. Ya dikira-kira. Iya itu. Harganya dikira-kira. Seperti itu yang terjadi seperti itu. Dan bukan istilahnya bukan pajak itu. Tapi di sana kan bayar pajak. Kabeh membuat istilah pajak, istilah sewa, membuat istilah untuk ngambil uang dari petani itu harus hati-hati. Tidak ada istilah pajak, tidak ada istilah apa sewa lahan. Sewa lahan. Memangnya tanah Mbah Desangke kok disewa-sewakan. Ini ada beberapa teman Bung Anwar. Ada Pak Sajid Ahmad Sutikno. Lagi di mana ini? Ini masih di Nganjuk tapi dia mau dikirim ke daerah konflik Kalbar. Oh, begitu. Keren. Mas Tekno yang ada di Nganjuk. Salam untuk teman-teman kalau sudah berangkat di Kalbar. Di mana? Singkawang ya. Singkawang ya? Yang kemarin konflik Ahmadiyah itu. Ahmadiyah. Ya. Singkawang. Di Singkawang. Salam sehat. Salam jaga bahagia, kesehatan. tetap tangguh. Ada Cak Hasim. Tadi kurang semangat. Ada fiksi itu siapa sih, Bang? Gini aja. Berdoa gini aja ya. Kita kembali ke bahas tentang hutan tadi. Langkah apa yang sudah pernah nggak untuk melakukan musyawarah atau apa? Saya menyebutnya musyawarah terlalu keren karena konsolidasi. Nanti dikira aktivis. Kalau kumpulan kemarin kita sudah kumpulan, Mas Pri, bahwa kan hutan yang kemarin dibagikan atau Baon yang sudah dibagikan oleh anggota itu untuk hari santri itu kita buat upacara. Oh begitu. Besok Jumat pas hari santri itu kita bersama dengan petani hutan KTH Gunung Pegat, terus dikolaborasikan dengan MWCNO Kecamatan Wilangan. Oh gitu. Bersama Banom-Banom. Itu kita upacara di hutan itu tadi di Baon Gunung Pegat dengan konsep sederhana. Jadi ya konsepan gak sesempurna di lapangan tapi tetap mengikuti upacara gitu. Oh begitu ya. Bersama dengan Forpin Cam terus dari tidak panas ya? Ya panas sebenarnya. Kita mulai jam 7. Baru dengar ini di tengah hutan merasakan panas itu ya. Aduh, baru ini dengar di hutan mau upacara panas. itu ya yang kegiatan yang mau dilakukan ya. Menarik terus Kak. Ya memang gini, jadi disadari atau tidak karena kita itu Nahdliyin, NU sendiri kan akhir-akhir ini mungkin ya terkait dengan isu lingkungan, terus perubahan iklim, terus ekologi hutan atau perawat hutan itu agak absen. Ya disadari atau tidak tapi saya membaca begitu. Iya. Absen. Mulai mengkolaborasikan momentum hari santri ini. Jadi momentum hari santri ini sebagai kesadaran bersama pentingnya merawat hutan atau ekologi. Sebentar lagi hutan. Kan tanggal berapa ini hari santri? Besok Jumat. Sebentar lagi ya. Besok Jumat. Menarik. Kalau kita melihat sejarah, Mbah Hasim itu kan gemar menanam.
Dia benar nama terus suka bertani. Sampai-sampai itu santrinya nggak perlu bayar dan merawat sawahnya untuk merawat santrinya. Iya, nah, itu sebenarnya kan contoh teladan Mbah Hasim. Terus Mbah Sahal ada fikih apa itu? Fikih sosial yang kehutanan itu ya. Banyak lah data. Nah, itu sebagai argumentasi MBCNU Wilangan berkolaborasi dengan KTH ini membuat upacara di hutan. Terus setelah upacara hutan itu terus setelah upacara jam 8:30-nya setelah upacara itu ada penampilan dari reok warga setempat beda dusun. Kita memang kolaborasikan lingkungan, agama dan budaya. Itu literasinya begitu. matangnya nanti dulu. Tinggal matok, tinggal membagi-bagi untuk umat, untuk rakyat, sangat tidak salah. Nanti akan bilang pada Pak Jokowi ya, bilang pada Jokowi, biar bilang ke Pak Presiden, begitulah. Suara dari Wilangan. Ya teman, sudah terlalu lama membahas tentang hutan. Pada malam hari ini bersama Muhammad Khairul Anwar, Ketua Kelompok Tani Hutan Gunung Pegat, Desa Wilangan. Oke, sudah. Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Nanti duduk dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang ada di sana, yang di Nganjuk, yang di Jombang, yang di dan sekitarnya semuanya deh. Tadi membahas tentang hutan, keberdayaan hutan. Memang sangat memperhatikan hutan itu harus dikembalikan begitu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.